Hong Kong, Olympic Stadium di event BME Hong Kong. Kemudian ada IdeaFest di JCC dan masih banyak lagi yang event di mana beliau jadi bicara. Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Bro Danu Sofwan. Ini buka sepatu nih. Gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa, bersih kok. Ah, jangan lah. Bentar dulu ya, buka dulu. Oke, jangan tegang, relax. Nanti kita aktif aja ya, teman-teman. Ketika ada materi menyampaikan ada yang mengganggu pengetahuan teman-teman, langsung ditulis, dicatat. Nanti ketika ada sesi tanya jawab langsung, bang saya mau tanya gitu ya. Oke. Bang saya mau nanya. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita, Bang Danu Sofwan. Oke. Boleh buka mas? Boleh ya? Boleh. Siap. Siap. Yuk silakan bang. Ini manggilnya bro atau? Materi oh, oke. Oke. Wah, ada skill tersembunyi. Gimana kabarnya nih Bang Danu? Sehat? Alhamdulillah. Yuk duduk. Ya silakan dulu Bang, duduk dulu. Oke. Gimana Bang kabarnya? Ini ada game cash flow. Oke. Ya, ada gamenya Robert Kiyosaki. Siap. Mas namanya siapa? Nama saya Irfani. Belum kenalan kita ya? Ya, perkenalkan nama saya Irfani. 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 Ya, ya. Masnya gimana? Namanya siapa? Mungkin teman-teman belum kenalan gitu kan? Iya, boleh. Iya. Namanya siapa Mas? Gila ini banyak ukti-ukti, Masya Allah. Kalian single? Single? Enggak? Single? Kita datang ke tempat yang tepat. Oh ini kecil banget. Tes. Ah, Kan mantap. oke, Oke, siap. langsung ya. Oke, langsung Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Saya punya kebiasaan kalau ditanya kabar jawabnya sukses. Karena katanya omongan adalah doa. Apa kabar? Sukses. Itu harus semangat anak muda. Ilmu tanpa semangat means nothing. Ilmu ditambah semangat means everything. Kita pasti bisa jadi something. Ini ada gitar. Ada. Oke. Mas siapa tadi? Lupaan. Saya lupaan orangnya. Teman-teman di sini ngapain sih? Ngapain? Mau nonton? Udah lama kagak nonton bioskop ya? Apa sih kalian tuh apa sih? Maksudnya ngapain? Kuliah? Bukan. Apa? Apa sih kamu apa? Kamu? Ini pertanyaan macam apa? Kamu siapa? Nama kamu siapa? Nama saya Septi. Septi. Kuliah? Enggak. Udah lulus. Udah lulus. Kapan nikah? Kalau nggak Sabtu Minggu. Instagramnya Septi Bola. Bodoh amat. Dia promo. Terus, oh lu udah lulus kuliah. Ada yang masih kuliah? Ada. Ada. Yang gini-gini kuliah nggak sih? Masih. Oh bener berarti kalian gitu ya. Oke nggak ngomongin temennya bukan kan? Kuliah di mana? UMT. Lah kok barengan? Iya dong. Oh satu geng. Lah ini satu geng enggak? Oh enggak. Enggak mau ya kalian segeng? Enggak. Ini kenapa sih ada apa dengan lingkungan ini? Oh tapi beda-beda. Tapi yang belakang kenal yang depan? Enggak. Gak mau kenal. Enggak mau kenal. Oh tapi udah saling kenal ya? Kalian alumni sini kan? Oh iya. Oh Ya iya. apaan sih? Iya, oke. Oke, Outlands, keren nih. Hebat. Gimana caranya saya bisa ini ya? Jadi akunting bisa ya saya? Bisa aja? Bisa. Enggak ya? Jadi apa aja bisa. Hah? Jadi apa aja? Gimana? Nggak ruwet gitu ngurusin gini-ginian? Kalian belajar kan berarti? Belajarnya apa? Akunting?
Perpajakan. Kan diajarinnya sama siapa dulu? Diajarinnya sama siapa? Itu sama bapak itu. Bapak itu ya, luar biasa. Sama Bapak itu. Anu, sama Anu. Bapak itu. Bapak itu keren. Bapak itu. Kok bisa bikin ginian sih? Kok bisa sih? Gimana ceritanya? Dan yang saya coba kita. Oke, ini pembicara kita kali ini luar biasa. Oke. Bapak Ya, itu. mati. Ya, mati sini. Sistem saya nyalain. Oke, di pause dulu dong. Biar badan. Coba dong, saya mau tahu gimana bisa tiba-tiba mereka ada di sini. Coba. Iya, itu bagi hasil ya. Betul, ya, keren. Ceritanya panjang lah ya. Iya. Mohon maaf Mas, ngapain? Oh. Iya, kan dulu. Kita di prank guys. Oke, ya gimana Pak? Ceritain dong. Iya, awalnya komunitas. Iya. Sebenarnya udah tau lah, 2015 bikin komunitas. Komunitas 2015. 2 Januari 2015. Oke. Gak jelas, gak punya visi, gak punya misi. Gak punya visi, gak punya misi. Dulu Terus? denger-denger pernah ngeband ya? Hah? Pernah ngeband? Ngeben. Ben Marawis. Ya, ngeben dulu ya kan. Gagal. Oh, enggak punya gitar listrik sih mah dulu. Tapi pernah ngeband kan? Hah? Pernah Pernah ngeband kan? ngeband, Megang sih. gitar. Iya, main ya. Main gitar. Iya. Iya. Megang gitar. Dimainin. Iya, kadang dimainin juga tuh. Dimainin sama gitar. Terus sempat ini punya single apa? Iya, enggak. Belum pensi doang sampai SMK. Pensi sampai SMK. SMK. Terus nggak lanjut gara-gara nggak ada duitnya. Ada duitnya. Sama. Oh iya, ada kesamaan ya, hitam-hitam ya. Iya. Single nggak? Susun aja. Ngomong kali sama Septi. Iya. Terus Iya. akhirnya 2015. 2015. 2015 ngapain? 15, 16 masih komunitas sampai 2018. Komunitas apa sih maksudnya? Komunitasnya namanya AOK. Kumpul-kumpul aja, kumpul-kumpul. Ya, kumpul. Gibahin gila. orang. Ya, terus Kita komunitas awalnya concernnya akuntansi. Concern akuntansi, Karena oke. akuntansi nggak ada marketnya, akhirnya ya akhirnya kita biar bisa bikin seminar publik, ini buka aib ya. baik. Ya, jadi kita bikin seminar investasi, bisnis atau investasi. Ada yang mau. Sampai dapat brand muda juga investasi. Gara-gara Oke. momentum, sebenarnya nggak bisa investasi. Oke, terus. Ya, jadi sebenarnya, Menarik ya? iya. Terus. 2000 Porponya anjing. Ya, jadi 2015 kita bikin mega seminar, 12 Mega peserta. seminar. 2016 mega seminar lagi di itu skala nasional 350 peserta. Bisa ya. Akhirnya Ada yang mau dapat- itu gimana jualannya jago dia. Iya, jadi keterpaksaan sih. Maksa ya. Iya, Oke. karena kalau nggak bisa kuliah. Oh gitu. Iya, dia kuliah ambil kerja. Oh dulu tuh kuliah masih Masih kuliah ambil kerja. di Sama yang ini nih. UMT, UMT. Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke. Gitu. Berarti ini ada menarik kelas kan ya? Menarik kan? Ada kelas, ada kelas. Enggak juga sih. Ya. Oke. Dia lebih senior. Ntar ada amplopnya kok. Ya. Terus gimana ngebangun bisnis ini gimana? Ya, Share jadi- dong sama teman-teman. Ya mungkin bisa jadi pelajaran juga kan ada kesamaan. 2015 komunitas, 2016 masih komunitas bikin seminar-seminar, Oke. diliput majalah, mega seminar itu. Diliput majalah Majalah bayar ya info. pasti. Bayar kan? Waktu info Tangerang enggak? Oh enggak ya. Setelahnya bayar. Ya, setelahnya bayar. 2016 itu diliput info Tangerang itu enggak gratis. Dapat cover depan. Karena mereka butuh. Jadi Oke. mereka butuh angle komunitas untuk cover depan. Pernah saya baca ya info Tangerang. Nah, itu kira dikenal komunitas investasi di Banten yang cukup besar. Oke. Padahal kita nggak jago investasi. Karena dipikir balik lagi kita harus punya skills yang utama. Karena background accounting, prestasi di accounting ya. Oke. Ya udah akhirnya kembali ke akuntansi sama pajak. 2018 akhir launching lah brevet pajak ini. Brevet pajak. Karena ada marketnya. Iya, iya, iya. Ada marketnya teman-teman di sini butuh skill pajak, butuh sertifikat pajak, ya kan? Iya. Ya, jadi butuh skill apa sertifikat? Sertifikat. Oh, awalnya itu ya. Sertifikat
syarat pajak itu. Iya, karena ditulis buat lamar kerja, syarat kelulusannya 1, syarat ngurus administrasi. Oh, padahal mereka belum tentu juga niat belajar ya. Iya. Iya lagi. Oh, karena butuh itu sertifikat. 2018 akhir lah jadi PT juga. PT Udah jadi PT Iya, 2018. oh, jadi PT sama ngurus perizinan sama dinas pendidikan. Keren. Kita izin lengkap. Ya, Keren. izin lengkap. Makanya benchmark kita IAI. IAI kan harganya mahal tuh 4,9 ya. Ini Saya juga ngajar di semangatnya. IAI. Jadi Oh, ngajar juga? Ngajar juga di sana. Jadi kita curi konsepnya. Pengkhianat Anda ya. Bagus. Iya. Pintar. Tapi saya baik-baik sama mereka semua. Iya, ya, tapi masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Masih, keren. Ya, cuman buat apa lah mending di sini ya. Oh, ini cabut dari sana. Ya pelan-pelan dikurangin. Pelan-pelan dikurangi tapi masih Masih. formalitas. Sekarang jadi panggil. Coba panggilan. Oh, dipanggil sama mereka buat Panggil ngajar. aja. Oke. Terus habis itu Mas, enak kan kita habis itu kan ngajar tuh di sana. Terus di sana langsung saya aja. Gitu kan. Nah, instrukturnya ada yang kita tarik juga jadi pengajar. Oh, di sana tuh. Nah, instruktur Iya, pengajar. keren. Betul. Kapitalis ya Anda. Hah? Keren. Ya, Terus jadi- kita dulu Oh, teman-teman. Teman-teman bisa jadi seperti Bapak. Hah? Bisa jadi seperti Bapak. Punya beginian. Bisa. Bisa. Mau pengkhianat juga? Enggak, teman-teman mau jadi punya ginian nggak sih? Enggak ya? Enggak ya? Keselin ya kalian ya? Mau duitnya nggak? Mau nggak? Nah, duitnya Mau nggak? Kenceng. Mau bisnisnya enggak? Mau duitnya? Mau. Nah, pasti gitu. Keren loh tapi dia. Enggak lah. Ini orang hebat begini ya. Enggak, benar. Saya salut. Menguji-uji ya, luar biasa. Enggak. 800 outlet Enggak, ya. enggak. Kita punya 2 lantai tutup semua kan ya? Enggak, hebat. Kan Tapi ada yang menarik. dulu kan dia kan mereka nanya ya, gimana caranya ngundang? Terus saya kan ada ini kan, kayak red gitu sosokan kan. Saya tinggi-tinggiin aja harganya. Enggak nawar dia, hebat. Enggak ada yang nawar kok. Enggak langsung. Pasnya berapa gitu ya? Abang yang bilang modal juga nggak segini. Gitu. Enggak lah. Sukses ya. Ya amin, terima kasih. Saya izin sharing sama teman-teman. Boleh. Ya. Justru sedikit waktu dulu berapa tahun yang lalu tadi udah cerita 3 tahun 4 tahun yang lalu sempet gue bikin materi awal kan jadi pembicara tentang randol. Jadi waktu itu sering sharing kan tentang pentingnya baca buku. Nah randol itu mengedukasi buat teman-teman rajin baca ya. Iya. Rajin baca buku. Nah padahal nggak tahu orangnya. Tapi randolnya udah sering gue publish, gue sini kemana-mana. Wih, mantap. Gak tahu bisnisnya juga, maksudnya nggak kenal orangnya. Iya. Nah, baru terakhir ketemu sama Richard Theodore. Richard Theodore juga bisnis kuliner, bro. Richard siapa? Richard Theodore tuh kalau dia lumayan sih, dia prestasi juga ada juara 1 bisnis ASEAN. Kemarin Nescafe Kickstarter dapat juara 100 juta dia dapat tuh. Nah, sharing ngobrol-ngobrol tentang Iya. Rodan, tapi jujur belum tahu muka. Karena Dia- orang yang dia- telepon gua nggak tahu muka. Dia Tapi tahu ternyata saya. dia law of attraction. Dia Dia- tahu namanya. Ih, keren ya saya. Udah follow belum? Belum ya? Pejabat artis banyak foto bareng. Udah follow belum? Belum. Kenapa? Enggak minat. Di sini pasti. Jangan malah di DM-in tuh teror. Bukan ya, Pak. Ya, jadi gitu. Jadi mungkin law of attraction juga ya. Terus juga baru sekali dengar waktu itu live di Tempo ya berarti. Oh, Live kemarin saja. Tempo Iya, ya? Tempo. Oh iya. Sorry ya, sempat pikir kayaknya Bro Danu ini kayaknya apa nih nggak chemistry nih, nggak chemistry ya. Kayak kalau kemarin Emil chemistry ya, bicara Richard chemistry, emang biasa gitu. Dan ternyata pas dengar dari Tempo, orangnya humble banget gitu ya, asik banget. Nggak chemistry. Ternyata pas datang nyesel loh. Ya, habis ini kita ngopi ya. Iya. Berarti saya bisa ke Bapak kalau untuk perpajakan. Boleh. Saya malas banget Pak bayar pajak, Pak. Justru kita mengedukasi kecilin pajak ya. Iya. Iya. Perbesar zakat. Masya Allah. Benar itu. Benar. Udah zakat ya. Terus Bohong banget. bisa ya gimana? Harganya gimana? Nggak usah pakai harga lah. Nggak usah. Satu outlet aja. Celamitan ya. Shoot. Oke, siap. Terima kasih. Thank you. Bapak. Ya. Oke. Halo. Oke, tepuk tangan dulu. Thank you. Kenapa malam nggak ditepokin? Lagi pijat aja. Bobok aku kaget ya. Oke, siap.
Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Dani Sofwan, saya owner dari Raja Cendol, SD Indonesia, Klinik Indonesia, Ternak Indonesia. Saya lagi bangun mall juga, tapi nggak lanjut gara-gara pandemi. Memang pandemi ini luar biasa. Banyak banget teman-teman saya yang langsung pada jago jualan ya. Kalian nggak gitu? Tetangga saya langsung jago ya jualan kasur TV. Hah? Iya, langsung jadi entrepreneur loh, dulu keren loh. Kalian nggak kan? Nggak gitu ya, alhamdulillah. Ya, Mas, job desk-nya apa Masnya? Saya belum nyapa loh. Namanya siapa? Patah. Farhan. Diam ya. Diam. Siapa ya? Itu dulu. Irfan. Iya. Bukan kamu dong. Di kata dia salah loh. Masa Irfan? Siapa? Hah? Irfani. Irfani. Oh, Dia baru bener nih. Irfani. Iya. Kok jadi Irfan? Dipendekin. Kenapa nggak Pangi kan? Orang kesekian deh. Oh, iya kan? Oke. How to scale up your business to the next level. Teman-teman ada yang mau jadi pebisnis nggak? Di Goldeck. Ada yang tertarik jadi pengusaha? Ada dong. Ada ya? Oke. Ada yang udah punya usaha? Udah, belum. Udah. Apa usahanya? Frozen food. Frozen food. Apa nama IG-nya? Hah? IG kamu. Nama IG-nya. IG Frozen Food-nya. Oh, Andlini Frozen Food. Hah? Andlini Frozen. Andini. Frozen Food. Namanya pasti. Iya. Ibunya. Nama saya. Namanya Andini. Oke. Udah berapa lama? Belum setahun. Oke. Terus gimana pandemi naik dong pasti? Enggak. Lumayan sih kemarin pas awal pandemi itu lumayan rame. Oke. Karena orang nyetok makanan. Harus stop kan? Oke. Terus bawa nggak produknya? Enggak. Mau yang belum nyobain. Oke. Nanti kalian dapat buku ini mereka. Buat namanya. Buat yang nanya, dapat buku saya nggak? Saya boleh nggak Bisa sih? dari pemateri kita. Oh, ini dia yang nulis. Salah satunya. Serius, kalau GF kasih buku nggak mantap ya? Oh iya bro, weh, ntar kita tukeran buku ya. Oke. Nyesel dia kayaknya undang saya. Oke. Siapa tadi? Farhan, boleh di next? Weh, keren. Jadi ini perjalanan scale up saya teman-teman. Jadi saya pengen sharing ke kalian gimana sih cara merintis bisnis dari nol. Tipsnya apa aja, strateginya seperti apa. I start this business with zero capital. Saya benar-benar bangun bisnis dari nol. Jadi kalau boleh cerita, saya memang lahir dari keluarga yang berkecukupan. Jadi ayah saya punya perusahaan kontraktor. Beliau sangat cukup banget. Waktu SMP saya udah dikasih apapun yang saya mau. Saya udah dikasih mobil, inisialnya BMW. Waktu SMP tuh saya udah dikasih mobil, apapun lah. Saya mau game, tahu Sega nggak? Sega? Enggak tahu. Nggak tahu nggak? Tahu serius? Enggak ya? Enggak tahu. Sebelum PR. Dingdong tahu dingdong? Nggak pernah main dingdong? Sian ya masa kecil kalian. Mainnya apa sih kalian? Oh barengan ya, battle. Bisa? Ada yang mau battle lagi jam. Ya. Jadi saya dulu apapun yang saya mau itu semudah menjadikan jari gitu. Akhirnya singkat cerita, ayah saya perusahaannya bangkrut. Ketika bangkrut, 2 tahun kemudian meninggal dunia tanpa meninggalkan apapun. Stres. Jadi penyakit paling berbahaya di dunia itu stres, teman-teman. Kemarin saya waktu ke Bali, saya cerita-cerita sama yang punya bisnis travel. Saya punya teman, dia punya bisnis travel. Dari awalnya dia punya bis puluhan, terus pokoknya total ada 120-an dia punya aset, unit, mobil, bis, dan lain sebagainya. Pas lagi COVID ini tinggal 15. Stroke. Gara-gara stres. Makanya kalau kita banyak pikiran gitu ya, banyak masalah, kalau bisa jangan terlalu dibawa gitu, jangan terlalu dibawa stres karena itu bisa bikin komplikasi. Ayah saya dulu hidupnya sehat banget teman-teman.
rajin berenang setiap pagi, jogging, treadmill di rumah, terus olahraganya juga rutin, golfan lah, ya treadmill, golf, sampai akhirnya singkat cerita, ketika usahanya bangkrut, dia sering lamun, sering bengong, 2 tahun kemudian meninggal dunia itu komplikasi, tiba-tiba ada ginjal, tiba-tiba ada diabetes, nah itu dia. Jadi saya akhirnya jadi tulang punggung keluarga di umur belasan. Ayah saya pada saat itu tidak meninggalkan apapun. Kakak pertama saya Down syndrome, tahu ya Down syndrome, bukan karena bawaan lahir melainkan karena kecelakaan. Umurnya udah 38 tahun, tapi kayak anak kelas 3 SD tidak bertumbuh kembang seperti kita manusia pada umumnya. Kenapa? Ketika lagi disuapin sama babysitter di lantai atas, pakai gendongan yang warna coklat, tahu ya? Babysitter tersebut, ayah sama ibu saya kan lagi sibuk di luar. Babysitter tersebut ngaku vertigonya kambuh. Sampai akhirnya ketika mau ngambil sesuatu di meja, persis di bibir tangga, gendongannya terlepas, kakak saya jatuh berguling-guling sampai lantai bawah. Biasanya saya nampilin fotonya, tapi banyak yang udah jangan ditampilin karena agak bolong gitu kan soalnya kepala. Langsung kejang-kejang, darah bergelimbangan di mana-mana. Sampai singkat cerita lagi, ibu saya nggak lama datang, langsung histeris. Telat ya, si babysitter tersebut nggak langsung dibawa ke rumah sakit, takut, panik, cuma dikompres-kompres aja, bayangin teman-teman. Kepalanya hancur, jatuh-jatuh gitu kan, nggak langsung dibawa. Tapi ya udah, akhirnya alhamdulillahnya masih hidup, masih selamat, walaupun dia nggak tahu kemarin itu ngapain aja, dia nggak tahu. Jadi udah nggak ingat blank. Yang dia ingat dulu pernah sekolah SLB. Jadi seputar itu aja yang diceritain temannya. Saya sampai hafal. Jadi setiap ketemu orang baru itu aja yang diceritain. Tapi saya yakin beliau adalah kunci surga buat kedua orang tua. Yang pasti kayak gitu kan. Dan saya yakin juga, makanya setiap dari kita teman-teman harus punya faktor Y ya. Y factor kita harus kuat. Kenapa sih kita harus belajar? Kenapa sih kita harus maju? Kenapa sih kita harus sukses? Kenapa sih kita harus bangkit? Y-nya itu harus ditemuin, dan itu ada pada diri kita sendiri gitu. Faktor internal itu menentukan besar ya. Jadi next lagi mas, boleh, maaf ya. Oke, next ya. Jadi saya pernah ada, teman-teman pernah ada di fase dimana saya mau makan tuh susah banget. Jadi ketika ayah saya, ketika ini boleh nggak bisa ya? Oke. Saya enggak sih. Oh iya. Oh iya. Oh iya, begini ya. Enggak deh. Saya orangnya nggak bisa diem tau. Ya. Dia nggak ngalangin kan? Nggak ngalangin kan dia aman kan? Ya. Jadi Fangi. Ya. Pacaran saya single. Alhamdulillah. Enggak. Enggak ya? Enggak. Sok laku. Oke. Apa yang mana tadi? Sampai mau hidup susah. Iya. Mau makan juga. Oh, mau makan tuh harus jual-jual barang. Kita mau makan. Turning point ya, setiap orang mungkin punya titik balik, punya turning point. Turning point saya adalah di mana saat saya melihat ibu saya nyuapin kakak saya yang Down syndrome sama adik saya yang paling kecil cuma nasi sama garam. Gara-gara apa? Gara-gara kita udah luntang-lantung, kita nggak punya duit. Barang kita jual-jualin, bahkan kasur juga kita jualin, kita tidur beralaskan bed cover yang kita tumpuk-tumpuk gitu. Terus ketika barang udah pada habis, bahkan buci-buci juga kita jual supaya bisa beli mie atau telur. Singkat cerita lagi, ketika barang udah pada habis, yaitu ibu saya nyuapin nasi sama garam. Mungkin bagi sebagian orang ya biasa aja gitu. Banyak juga saya ke daerah gitu cerita kayak gini, ya itu mah hal biasa mas. Tapi bagi saya pada saat itu, yang tadinya saya benar-benar jatuhnya tuh kaget. Di rumah tuh mobil berjejer-jejer teman-teman, banyak banget. Bapak saya juga punya motor gede dan lain sebagainya, itu habis semua. Makanya kita nggak pernah tahu hari ke depan itu seperti apa. Jadi sukses itu, masa depan itu harus dipersiapkan. Masa depan hanya akan datang untuk mereka yang siap dan mempersiapkan. Jadi kita harus bisa terus memantaskan diri ya. Jadi kita harus terus perbesar kapasitas diri. Kalau misalkan kita pengen hasil besar, kita pengen penghasilan besar, ya wadah kita harus diperbesar dulu gitu. Jadi benar-benar kayak teman-teman yang akuin sekarang ya, di sini dapat sertifikat nggak sih? Teman-teman kelas saya dapat sertifikat nggak? Dapat ya?
Ya. Tapi bukan karena sertifikat kan kalian di sini, ha? Enggak ya. Semoga teman-teman bisa dapat insight yang nantinya bisa jadi bekal buat kalian. Ya mungkin saya akan sederhanakan. Berarti ini banyaknya yang belum punya usaha ya? Karena ini materinya untuk yang udah punya usaha. Tapi nggak apa-apa. Semoga ini jadi bekal kita semua. Semoga teman-teman nantinya punya usaha dan ini bisa diterapin. Tapi saya akan sederhanakan.